Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Sandi Krisnapati, tetap di channelnya Sandi Krisnapati. Kali ini kita akan membahas kisah kawung di Banten. Kira-kira pohon apakah yang setiap bagiannya bermanfaat? Ya, jawabannya adalah kawung, di mana bogornya bisa digunakan untuk tiang rumah atau lumbung padi. Sedangkan empulurnya dibuat sagu, dan akarnya bisa dijadikan pecut atau dijadikan obat untuk orang yang baru melahirkan. Kaulnya atau sejenis lumut berwarna coklat untuk bahan korek api. Seratnya dijadikan tali untuk mancing, dan ijuknya untuk bubungan rumah atau tali tambang. Lidi harupatnya bisa dijadikan kalam atau pena oleh para santri. Kulit pelepahnya dijadikan tutup botol. Lidinya dijadikan sapu, daun mudanya dijadikan rokok. Langgarinya bisa dijadikan tongkat, kolang-kalingnya atau caruluk dijadikan bahan makanan atau tasbih. Belum lagi kuliner lokal yang bisa dikembangkan seperti bajigur dari gula aren dan santan. Juga bandrek atau dawet, air dicampur santan dan dagingnya dari tepung aren. Jojongkong juga bisa dibuat dari tepung ketan campur santan berisi gula aren, dan banyak lagi yang lainnya. Sejak dulu kala masyarakat Banten telah lama memanfaatkan pohon ini. Rupanya pohon kawung sebagaimana padi adalah pohon yang disucikan oleh orang Banten pada umumnya dan orang Kanekes khususnya. Dua buah naskah yang sekarang tersimpan di Perpustakaan Nasional berjudul Babad Kawung Baduy dan Babad Kawung di distrik Lebak menampilkan informasi tentang pemanfaatan pohon suci ini pada akhir abad ke-19. Menurut naskah Babad Kawung Baduy, jenis kawung ada 3. Kawung bener, yaitu pohonnya besar berdaun lebar, ijuknya tebal membungkus pohon, lidi dan lengannya panjang dan besar. Yang kedua adalah kawung saeran, pohonnya kecil, pelepahnya panjang, buah cangkalengnya juga kecil. Jenis ketiga adalah kawung banen, pohonnya kecil, ijuknya tebal, pelepahnya pendek. Di Kanekes, kawung tidak secara sengaja dipelihara. Menurut keterangannya, aya kawung jadi oge asal tai careuh bae, saha jelema nu heula manggih. Artinya ada pun kawung yang tumbuh dari kotoran musang, diperuntukkan bagi siapa saja yang menemukannya terlebih dahulu. Bagi orang Kanekes Kajeroan, kawung tidak dijadikan gula karena terlarang atau buyut cadu. Hanya diambil lahangnya yang disebut wayu sebagai minuman. Meski demikian, di Baduy luar gula kawung tetap diproduksi. Pohon ini mendapat tempat istimewa dalam kosmologi Sunda kuno. Pemuliaan kawung ini tidak terlepas dari sumber mitologi terhadapnya, sebagaimana misalnya tertuang dalam lakon Budug Basu, sumber yang tertua sejauh ini, dan Wawacan Sulanjana, versi puisi yang lebih muda. Dalam kisah-kisah ini digambarkan bahwa pohon kawung berasal dari kemaluan Sang Hyang Pohaci. Dalam naskah tersebut dikisahkan Semar ditugasi menunggu sebuah sawah subur di wilayah Pakuan oleh Dewi Sri. Batara Guru dan Narada menjadi burung pipit untuk memeriksa apakah padi itu dijaga dengan baik. Semar dan anak-anaknya marah karena tanaman diganggu burung pipit. Lengan pohon kawung dipotong oleh Semar sehingga mengeluarkan rasa manis. Itulah mengapa ketika hendak menyadap kawung, panyadap melafalkan jangjawokan sebagai berikut dengan harapan air lahangnya melimpah. Pun kawung kengkeng kawung bingkeng ditunggur ku budak kereng, pakereng-kereng duk cereleng duk cereleng duk cereleng. Di wilayah Sunda yang lain seperti di wilayah Galuh, kawung diperlakukan sebagai perempuan. Ia dianggap jelmaan Dewi Sri. Bahkan ketika penyadap hendak menyadap menggunakan sigai atau seutas bambu untuk memanjat kawung,
Para penyadap ini menyapa pohon seolah-olah pohon itu kekasihnya. Cawene beser aya calik, dijawab ku urang keneh bae. Aya suka sia ditikah ku aing, suka tarima sia dibebekeun nya baju, tarima sia dilaannya samping, tarima ari geus tarima mah tetela anak rabi aing tos dirangkul ditangkep hartina yen geus jadi pamajikan. Yang artinya, adakah perawan beser sedang duduk? Dijawab oleh kita sendiri. Ada. Engkau mau aku nikahi? Suka. Kau terima dirobek baju? Terima. Dibuka kainmu? Terima. Setelah menerima sudah terang engkau anak istriku, lalu dirangkul dan dipeluk, artinya menjadi suami istri. Personifikasi di atas jelas bersumber dari tradisi agraris yang kuat di masyarakat Banten. Selain dari budaya bahari yang menonjol, jika di wilayah lain segala bagian dari pohon aren dimanfaatkan, di wilayah Kanekes hanya bagian-bagian tertentu saja yang diambil manfaatnya. Antara lain injuknya dijadikan bubung atap rumah, empulurnya dijadikan sagu, humbutnya dimakan, daunnya dijadikan penadah padi, dan lidinya dijadikan bubu. Itulah sekian catatan atau teks yang saya dapat tentang daun kaung yang ada di Banten, atau beberapa tradisi di Banten dengan daun kaungnya. Naskah ini saya kutip dari Naskah Sunda atau blog naskahsundablogspot.com.